فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan memilih kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling luar biasa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan segudang kemuliaannya, dengan segudang keistimewaannya, tetapi beliau tidak pernah mengalpakan diri untuk beribadah, menyembah dan menjadi hamba Allah yang paling sempurna di atas permukaan dunia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada sahabat keluarga beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati bersama guru kita Abu Imam Syekh Masjid yang kita cintai ini, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga duduknya kita pada siang ini akan menjadi satu duduk yang dijadikan sebagai bukti oleh Allah Ta'ala kelak kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syilon Ban Bandung, jamaah sekalian, kita sudah berada pada pekan ketiga, yang mana bulan ini merupakan bulan yang paling bersejarah, bulan yang paling mulia ke atas permukaan dunia, terutama bagi umat Islam, yakni bulan Rabiul Awal, di mana salah seorang nabi penyempurna, nabi yang paling mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan dan keistimewaannya urang Syilon Ban Bandung, ada satu waktu nasaboh uro, nasaboh masa yang sangat mulia di atas permukaan dunianya, dari semenjak dunianya diciptakan oleh Allah Ta'ala hingga sampai detik hari ini. Ada satu waktu yang sangat mulia. Apa waktu tersebut Ustaz? Yang kewatelahi Nabi Muhammad, tepatnya 12 Rabiul Awal 14 abad yang silam. Tak bandingkan dengan malam Jumat lebih malam ura lahir Nabi. Tak bandingkan dengan ura Sayyidul Ayyam, yakni ura Jumat lebih ura lahir Nabi. Tak bandingkan dengan ura yang lebih daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ura lahir Nabi. Bukan sekarang, tapi jamun wate Allah nepelahir Nabi belah abad yang silam. Itulah waktu yang paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia. Maka orangnya mengulang sejarah, mengingat hal tersebut, di mana kita akan tak kupas kembali menyangkut dengan risalahnya Nabi Muhammad,
dengan kelebihan-kelebihannya Nabi Muhammad. Ini merupakan anjuran yang harus disuarakan. Pakan tengku orangnya kamulai anak-anak gedanya hanale dituri hisau Nabi Muhammad. Ada di antara kita keluarga-keluarga anak-anak generasi muda orangnya yang menganggap Muhammad itu hanya sekedar cerita saja. Muhammad yang hanya sekedar dongeng belaka. Muhammad yang hanya sekedar ilustrasi saja. Bahkan orang yang seolah-olah rasadi hani patehle terhadap kehidupan Nabi Muhammad dengan segudang kelebihannya. Nyawa ke nyawa substansi daripada maulid yang kita peringati. Untuk pudengku, tapi ingat kembali bagaimana usaha Nabi Muhammad. Tak kupas kembali bagaimana kelebihan dan keistimewaannya, sehingga mereka dalam segala sepak terjang, dalam segala ruang lingkup kehidupan, Nabi akan jid sebagai teladan. Mengawali pertemuan kita pada siang ini, ulun tuan baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Zar Al-Ghifari, di mana Abi Zar gekun, "Ya Rasulullah, kamil anbiya padum rawana Nabi lam dunyanya lam bumonyo." Gejawab li Nabi, "Mi'atu alfin wa ishruna alfan." Nabi lam dunyanya kurang lebih sirtuh 20 put ribu rawan Nabi, yang mana Nabi itu umum dibandingkan dengan Rasul. Yang selanjutnya ditanyang lam li Abi Zar, "Ya Rasulullah, kami rasulu min dzalika." Dalam tirto 20 put ribu rawanyan padum draw ya Rasulullah, Rasul lertu leblah draw salasu mi'atin wa salasata asyara jam'an. Na Rasul di antara sirto 20 put ribu draw berjumlah lertu leblah draw nekun le Nabi. Kabeh enan hanale pertanyaan, artinya sudah kagebungko le Abu Zar Al-Ghifari, maknanya Rasul adalah berjumlah 313. Cuman dalam pemahaman gedanya umat Islam, ada nabi-nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, sehingga gerangkum oleh para alim ulama 25 rawan nabi yang wajib gedanya imani. Dalam jumlah sirtu 20 put ribu rawanyan Nabi Muhammad naik dalam larto leblah dro Rasul Nabi Muhammad juga naik dalam 25 dro Nabi dan Rasul yang wajib tanya imani dan yakini. Nabi Muhammad juga salah satu di antara mereka. Kalian tingkat la murunsi itu. Dipilih oleh Allah Ta'ala 5 dro Nabi Rasul yang gebunan dengan ulul azmi, yang mana diberikan cobaan maha dahsyat, diberikan ujian yang luar biasa. Siapa di antaranya? Nabi Allah Ibrahim termasuk yang paling berat gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala. Itulah Nabi gedanya Nabi Muhammad. Yang terakhir cuma dipilih oleh Allah Ta'ala sidrato. Hana lain sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 40. "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad nyankanlah ayah bagi sidra ragam di antara kataban Bandung. Walakin Rasulullah, melainkan Muhammad dan Rasul Allah, disambung oleh Allah Ta'ala, wa khataman nabiyyin, Muhammadnya adalah penutup bandung nabi-nabi. Dalam kitab Majalis Sunniyah urun syidun, wadah Nabi ni meniaga pun kan dipekerjakan oleh Siti Khadijah, budak Nabi berniaga ke negeri Syam. Setiba di sana bersama Abu Bakar dan Maisarah, yaitu Amirul Raqbi, pemimpin kafilah yang berangkat untuk berniaga. Apa yang terjadi? Ada seorang rahib, sidro pendeta dari agama lain sebelum Islam datang. Apa yang terjadi? Rupanya wate gekalan na tanda-tanda kenabian bak Nabi Muhammad watenyan kurang lebih umur Nabi 18 tahun atau 20 tahun. Gekalan awan hanai mendung, awan mendung hanai minah-minah atuh ulai Nabi. Gejamu mandum gerombolan masuk dalam tempat
khuzlah tempat khulwahnya rahib tadi, pendeta tadi. Wate tempat manyang lam remohnya awan hanai minah pakon, karena Nabi Muhammad tinggal bak tempat giu jaga unta li rakan-rakan yang lain. Wate yang gekun na di antara gata gekun le pendeta, na di antara gata yang galom tamang kena rumah lo untuk mekanduri. Ijawab le salah sidra gerombolan tersebut, kelompok Nabi Muhammad yang berniaga. Nah, sidra anak yatim yang kamu kubah bak harta benda kamu you jaga. Ngoi ji kenau Bandung payo makanan. Wate kejak kadan le pendeta, berangkatlah Nabi Muhammad untuk singgah makan bersama mereka. Wate Nabi gegerak tapak, geangkat gaki awan iminah itu tot ho Nabi gejak. Getamang Nabi lam rumah rahib tadi, pendeta tadi, awan ideng ada pintu rumah pendetanya. Gebedah pendeta ketebit dari luar rumah. Gekalan inilah tanda-tanda kenabian. Olian getamang gekun ba Nabi. Ya pemuda, acitikui lung kalan sabah tanda yang na bak tubuh gata. Bahawa gepegak dalam ilmu yang lun pelajari sebelumnya, menyasidra Nabi penutup akan tertanda di tubuhnya khatamun nabiyyin. Gebedak gebuka tubuh Nabi, gejingu li rahib yang bakrung Nabi, deh tulisannya adalah penutup daripada rasul-rasul. Puatra gepegat gebedak pendetanya gecum ainon mata Nabi, gua aslama getamong dalam agama Islam gepebutai, walaupun Nabi golong bangkit, golong biasa gepegak nyo Nabi akhir zaman. Tiba ke Syam, watetro Usyam pun di sana saat Nabi hadir ke dalam tempat sebuah ibadah orang-orang Nasrani sebelum Islam, sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Orang yang menyembah patung, orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain watenya. Getamang Nabi kenan wate gena meen na benda-benda red kedraw ji, gantungan-gantungan red kedraw ji. Ikun le perti-perti ulama mereka, ulama min ulama ihim, berkatalah mereka nyawa tanda-tanda natruk Muhammad, natruk Nabi penutup yang mana akan menandingi Nabi gedanya, yaitu Nabi Isa sebelumnya. Wadah tujuan menyata rempok soji nyot cimita soji, menyamrempok tapoh mati. Artinya Nabi Muhammad sudah dinampakkan sebagai Nabi penutup dengan segala kemuliaan sebelum beliau dibangkitkan. So Muhammad Nabi Leung, Nabi Drawn, Nabi gedanya Bandung. Lagi yang kemuliaan wadah kebedah gua Nabi segala jud gebangkitkan oleh Allah Ta'ala. Pada umur 20 tahun berangkat beliau pulang dari negeri Syam ke kota Mekah. Kiban yang kepujud oleh Allah Ta'ala, gekun ba Jibril acitun bumau kepu ya Allah, lipat bumau supaya Muhammad tidak kelelahan untuk pulang dari Nanggro Syam ke Mekah. Perjalanan orang lain akan terus Nanggro Mekah, dari Syam Nanggro Mekah kurang lebih cepat perjalanan 7 uro 7 malam. Tapi Nabi dalam jangka waktu si uro hana truk 20 jam katruk gelangka katruk tiba beliau ke kota Mekah. Kenapa demikian? Keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya Rusil wate Bani Israel dalam surah As-Saf, wa idh qala Isa bin Maryam, wate gekul Nabi Isa anak Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Lungnya adalah Nabi bagi kalian, lungnya adalah Rasul untuk kata wahai Bani Israel, yang mana saya merupakan penyempurna untuk agama-agama sebelumnya yang ada dalam kitab Taurat yang pernah geputun kepada Nabi Musa. Lung tukang pebutoi ada dalam kitab Taurat. Oleh yang gelanjut lam le Nabi Isa wa mubasyiran bi rasul ya'ti. Lung juga merupakan sira rasul yang akan memberikan kabar gembira bi rasulin ya'ti, dengan nabi yang akan datang min ba'di ahli long ismuhu Ahmad, nanggopnya Ahmad. Nabi galamna 500 ton jio antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, tapi lam
firman Allah gepegah surah As-Saff ayat 60 keun Nabi Isa watai gepegah bak kaum longnyo tukang pebetoi ajaran Nabi Musa dan longnyo hai Bani Israel tukang me kabar gembira akan truk Nabi yang terakhir entu yang nanggoknya Ahmad nan Nabi di langit, Muhammad nan Nabi di bumi. Ini merupakan kemuliaan galam truk awai dipegah-pegah. Kiban contoh dengku nyo dalam bulan mula kena mesti tidro sabah tempat peduk dakwah. Diundanglah orang-orang dari JO yang sangat tenar takkan naju Ustaz Abdul Somad ataupun ustaz-ustaz yang lain. Yang pasti di kalangan katanya takkan kun luar biasa Ustaz Abdul Somad akan truk kena ilung kali ilung telefon ilung tuoh kiban kanya pidato merasa senang lagi katanya. Karena disampaikan artinya Ustaz yang katanya pegahnya juga orang yang mulia. Lagi yang ke Nabi gepegah le Nabi sebelumnya terhadap kehadiran beliau dalam kehidupannya. Yang salah satu keistimewaannya. Yang selanjutnya, yang paling terolong urung syi'lun kan cuma Nabi Isa, tetapi Nabi Allah Ibrahim watanya pedang-pedang Kaabah dengan Nabi Ismail. Watanya nekun tertulis termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 120 sikuring. Watra gekun Nabi Ibrahim gemedoa le Nabi Allah Ibrahim yang merupakan kakek buyutnya Nabi Muhammad puwa gekun Rabbana wahai Tuhanlun wab'as fihim rasula nebangkit kepada orangnya bandum yang na tawangan Kaabahnya sidra rasul yatlu alaihim ayatik akan dibaca ayat-ayat drawana wa yuallimuhumul kitab akan dipernawa Al-Quran kitab yang drone putul ni Allah. So yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala tawangan Kaabah yaitu di kota Mekah sidra Nabi dari suku Quraisy Bani Hashim bangsa Arab itulah yang bernama Muhammad doa Nabi Ibrahim. Dengan keistimewaan yang lain cukup luruk silun berbanduk Nabi Musa. Lidah Nabi Musa karena pernah dalam sejarah pernah kepaju apui watai ubud. Nabi Musa agak cadel baju hana geruh pegahaba. Tapi Nabi Musa hana mampu gedengo sangsa kalimat-kalimat yang ditebit li Fir'aun. Kejemanan dengku karena Fir'aunnya di metutu lagi urang hana pakai pikiran. Tak contoh watai kalan sidra uragam hana sesuai dengan pandangan ji benci ruman di ikun hati pepisah tubuh ngaule tiat iupoh mati. Tapi kalimat yang diucapkan lagi nyum sang-sang disembelih binatang yang biasa saja. Sehingga Nabi Musa han mampu sang kedengar kalimatnya gekun teba Allah Ta'ala Rabbi syrahli ne pelapang dada lu. Watai keperintah oleh Allah Ta'ala ya Musa ja'ba Fir'aun ya Allah jelong ja ne pelapang dada lu. Kepulapang dada untuk mampu long dengar kalimat-kalimat sumpah serapah, kalimat-kalimat tidak senonoh yang diucapkan oleh Fir'aun baile urang membinatang kadang-kadang didengar menjonyan kalimat ne pelapang dada lu. Allah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri ne pemudah bantu urusan lu dan neberi lidah lu bejroh dalam mengucapkan kalimat-kalimat. Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad tidak berjumpa seperti orang-orang representasi daripada Fir'aun? Cukup le Abu Jahal dengan iblis carangji, Abu Lahab apa ke sendiri, Fir'aun dengan Nabi Musa cuma ayah tiri. Tapi Nabi Muhammad dengan Abu Lahab sabah darah, memusuhi Nabi Muhammad bahkan tanpa terus masa kena pau. Kalimat-kalimat yang diutarakan oleh orang-orang yang berada di kota Mekah, apalagi watai tonton Nabi gena hijrah, puasa yang terjadi ikun ke Nabi penyihir kan cuma sekedar diucapkan kata-kata, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan di kota Taif. Nabi Muhammad hana melaka Allah Ta'ala, tapi nekun Allah Ta'ala dalam ayat yang lain pun nekun Allah alam nashrah laka sadrak ya Muhammad hana tualakai dada gata kalung pelapang. Sehingga Nabi mampu sabar di Nabi Musa gelakai Allah Ta'ala ya Allah
ne pulapang dadalung. Nabi tanya hana gelakai gekun li Allah Taala, alam nasyrah laka sadrak. Dada kata kalung pelapang Muhammad. Ini merupakan keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Menyata cerita Arun Syilun lelau. Namun apa yang perlu kita ingat hari ini? Mulut kanya rata sagau. Lam sabuh kampung, dusun, lorong, mulut mendung. Tapi padum draw orang mubah dia mulut. Padum draw orang le mulut ke Nabi makin tahu. Padum draw orang le mulut Nabi jid keteladan lamudek. Padum draw orang le mulut sabi-sabi ikuti pu yang dipegot oleh Nabi. Kadang-kala hari ini kita cuma seremonial saja. Tak pegot mulut tapi sifat tanya makin orang makin bro. Padum le ronyo di Aceh urang muzina. Padum le ronyo di Aceh urang mujudi. Padum le ronyo di Aceh urang yang sudah terlanjur melakukan pembunuhan lagi terjadi di Aceh Timur. Padum-padum masa yang kau ikut. Majakah urang Syilun di wilayah Gedanyo baik Aceh Utara, Luk Semawe, Biren dan sekitarnya Aceh Timur, angka prostitusi meningkat secara prestisius. Baru membaca berita taboh Nazidrawa nenek-nenek wilayah Barat Selatan Aceh Barat, DPO dicari apa kesalahan yang beliau lakukan. Gepegat saboh tempat gepesewa untuk imzina lain. Di Aceh tidak dilegalkan tempat prostitusi, tapi naurin tuha pakai jilbab agama Islam gepelegal prostitusi. Nyan bak go puhinohana cukup li. Ada rumah-rumah yang diambil anggarannya sewa leher tu riba kata mangju kenan hana buku nikah tani. Lam hotel juga sangat banyak, bahkan na pernah lun tume kan cerita rekayasa kiban ku Taufik jamaah di mengadu bak lun ustaz. Waktu kamu berangkat ke jamaah bak masjid Islami, bak masjid yang lain, bak masjid-masjid yang ada di Kota Luk Semawe, selalu pemandangan setiap menjelang waktu subuh ada anak-anak perempuan yang dibawa pulang dari hotel, diturunkan di satu tempat setelah mereka dijamah mahkotanya. Lagian budaya dan keadaan yang ada di tempat Gedanyo. Dilaporkan oleh seorang kawan yang terlibat dalam BPA, yaitu perlindungan anak. Apa yang terjadi? Nanti rawayah kejagaan ni nang waplo pujium. Uro malam hang bit-bit. Ijai kula ka intat, iwai kula ka tu. Malam yang perle tugas. Menya perle ya blo makanan, dia belanja apa yang butuh didampingi oleh orang tuanya. Cuman yang na ijai kula pada paumum. Pau diwo kana nales. Le ke pari sarung Syilun pet belah ke imzina. Dijaga rapat-rapat. Malam hanggebi tebit ura wate jai kula ke intat tapi kecolongan put belah ge itu mezina. Coba bayangkan keadaan sekarang. Nyo ke nyo yang tanuk pegah mulut perayu jujuh nam dele tapi li gedanyo ronyo rasa-rasa ji ana le nyo mulut lam de gedanyo. Maka tapuolum kembali urang Syilun dengan adanya maulid kita akan mengingat terus bagaimana Nabi Muhammad tengku puku hilong jut ke urang yang meniaga Nabi juga contoh Nabi mendapatkan predikat istilah di kampus predikat kumlot terhadap niaga Nabi. Hana masih orang pegah bahawa Nabi Muhammad hana juga meniaga. Gemukat dengan modal gepuo laba berkali-kali lipat. Bukankah itu orang yang pandai dalam berniaga? Oh kamu ASN, orang yang kerja di aparatur keamanan negara, polisi kami, TNI kami, Nabi Muhammad memimpin 44 peperangan lebih. Bukankah beliau sebagai komandan perang? Nabi Muhammad menjadi sebagai presiden, memimpin umat Islam. Nabi Muhammad menjadi seorang ayah yang menjadi teladan bagi anaknya, yakni Fatimah. Dalam segala sektor urung Syilun menyebut Nabi sebagai teladan, udip danyo akan bahagia. Cuma onyo Nabi nyan kamlai tapudu ulikut. Watena forum masalah di kampung danyo ataupun musyawarah pemerintah kenaju nyo tapegah aba dalam ranah pemerintah birokrasi aci kubah diat Quran dengan Nabi nyo tapegah masalah pemerintah tang wadai ke musyawarahnya menyang pertamang Nabi dengan Al-Quran lam musyawarah akan gagal udipnya. Itulah opini-opini yang sudah mulai ditinggalkan oleh urung-urung Gedanyo. Mudah-mudahan dengan maulidnya urung Syilun ban Bandung, Gedanyo akan mau ingat kembali so Nabi Muhammad.
Kita akan bangga kembali untuk ikuti jejaknya, risalahnya. Ingat lun sebagai penutup, pembais untuk kita pelajari sejarah Nabi. Sidraw orang-orang ateis ataupun bangsa Arab, namanya Michael Hart, bangsa Barat, orang dari Eropa, menghabiskan umurnya kurang lebih 28 tahun untuk membuat survei siapakah tokoh paling berpengaruh dalam peradaban kehidupan manusia. Olehnya dipaparkan, rupanya kesimpulannya adalah tokoh pertama, ranking pertama, orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia dari semenjak manusia itu ada hingga dilakukan survei tersebut adalah Muhammad. Bahkan ada orang yang protes, hanya protes karena saat beliau mendeklarasi dirinya sebagai nabi, cuma putra orang yang timpati. Abu Bakar, yang selanjutnya Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, dan istri tercinta Siti Khadijah, putra terakhir. Secara logika, menyapun yang patih putra, yang tengok cahana orang yang timpati, tapi urangnya makin orang tamang Islam walaupun Nabi hantam kalam. Itu menunjukkan bahawa Muhammad itu berpengaruh, ranking pertama. Oleh yang baru Newton dan yang lain-lainnya, pu yang perlu kena pegah. Megop menteng yang di luar agama Islam, yang melakukan survei mendapatkan, karena ilmunya mendapatkan sebuah kesimpulan, Nabi Muhammad itu adalah tokoh terkemuka yang paling berpengaruh, berada pada ranking pertama. Pakon tanya orangnya, tapi tua draw ke Nabi. Mudah-mudahan tawalam kembali rusi. Put bulan mulutnya, kenlah agenda ulai balang, kenlah agenda pemerintah jamun, tetapi nya merupakan kontemplasi, pendapat, musyawarah alim ulama yang me Islam wajah di Aceh mesti terpegat mulut bina put bulan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun Tuhan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. Yang perlu kita ingat, Nabi Muhammad dan Nabi lebih dari turun dunia, penutup segala rasul-rasul, dan Nabi kita mendum. Bahagia adanya wajib ke umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan lebih bahagia adanya Allah apabila tatim ikut akhlaknya Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin.